Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau memuji membesarkan nama Tuhan, sama-sama beribadah kepada Tuhan, bersyukur atas pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebelum kami lebih dalam lagi memuji menyembahmu Tuhan, bila pengampunan Tuhan menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan, untuk kami menaikkan setiap pujian syukur kami, untuk membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bekerjalah Tuhan di antara kami ya Bapa, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami siap Tuhan memberi yang terbaik buat Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Benar Tuhan, Kau-lah yang terlalu indah dalam hidup kami ya Bapa. Oh, pagi hari ini Tuhan, kami mau mengagumi-Mu Tuhan, karena pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami. Dan Kau Allah yang layak untuk kami puji, kami muliakan pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Indah tiada taranya, Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat
Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau saat ini pun kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami percaya Engkau melawat setiap kami tanpa terkecuali. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Tuhan kuduskan hamba untuk menjadi saluran berkat yang murni bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang kembali berjumpa Bapak Ibu. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berkat Yakub dan Esau. Kita pertama-tama baca dulu dari kitab Kejadian 25 ayat ke-27 sampai 34. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini ada Esau dan Yakub. Mereka adalah anak kembar yang saling bertolak belakang. Esau adalah anak yang pertama lahir dari kedua kembar ini. Esau seorang pemburu yang tangkas. Dia senang tinggal di luar kemahnya dan kegiatan-kegiatan outdoor. Dia senang dengan aktivitas fisik, kebalikannya dengan Yakub. Yakub seorang yang tenang, yang senang tinggal di dalam kemah, senang bekerja di dalam kemahnya itu mungkin di sekitar orang tuanya, jadi dia nggak suka jauh-jauh dari orang tuanya itu. Dan menurut pengamatan saya, Yakub ini seorang yang lebih berstrategi, punya planning ke depan, berpikiran panjang dibandingkan dengan Esau. Dan Yakub merupakan kesayangan mamanya. Hari ini kita akan memandang berkat dari sisi Yakub maupun Esau. Dan ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, berkat yang lebih dari harta. Suatu hari Esau pulang berburu. Dia begitu kecapean sampai katanya mau mati karena kelaparan. Saking capeknya mungkin udah gemeter, udah nggak kuat lagi, udah lemes. Dan dia melihat Yakub lagi masak. Mungkin namanya orang kelaparan itu ya Bapak Ibu, orang tuh bisa gelap mata. Dalam arti dia bisa pingsan atau dia bisa melakukan apapun. Mungkin dengan kalap, yang penting dia bisa makan. Orang bisa nggak segan-segan merampok atau membunuh untuk bisa makan. Tentunya kita pernah dengar kan, ada orang bisa sampai mati terinjak-injak berebutan makanan. Dan Esau ini begitu kelaparan saat itu, dan dia minta makan sama si Yakub yang lagi masak itu. Mungkin dia bilang, "Kub, masak apa kau? Bagi dong," gitu. Dan Yakub bilang, "Bayar." Dan dia dengan entengnya, dia jual hak kesulungan demi semangkuk kacang merah dan roti. Kita bisa lihat dari Kejadian 25 ayat 32 tadi. Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Bagi Esau,
hak kesulungan itu adalah sesuatu yang diterimanya nanti setelah ayahnya meninggal. Itu masih lama kan. Jadi dia pikir saat ini, aku nih lagi mau mati kelaparan, apa gunanya hak kesulungan itu? Dan begitulah dia memandang rendah hak kesulungannya. Dan dia jual cuma dengan semangkuk kacang merah tadi. Bapak Ibu pernah berpikir enggak, kenapa sebenarnya Yakub menghendaki hak kesulungan itu dan enggak minta, kamu bayar dong sejumlah sekian uang misalnya, atau dengan daging buruanmu, atau dengan kambing domba, dengan pakaian. Enggak, Yakub tidak meminta itu. Yang dia minta adalah hak kesulungannya. Sebenarnya yang Yakub inginkan adalah hak kesulungan berupa berkat Tuhan yang tidak bisa dibeli atau didapat dengan harta kekayaan. Bapak Ibu, mari kita lihat dari Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Yakub paham bahwa berkat yang dari Tuhan itu tidak dapat dibeli dengan uang dan tidak sebanding dengan harta kekayaan. Bukan soal kepemilikan, bukan soal harta. Sebab harta itu hanya sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan. Yakub mengharapkan berkat yang dari Tuhan itu yang diturunkan oleh ayahnya kepada dia. Ayahnya itu adalah otoritas di atas Yakub. Dan berkat Tuhan itu mengalir dari atas ke bawah. Dari otoritas di atas kita kepada kita. Yakub tidak mengincar harta kekayaan. Itu dibuktikan Yakub pergi meninggalkan keluarganya. Waktu mencari istri, dia nggak bawa apa-apa. Tapi karena berkat Tuhanlah, dia kembali kepada orang tuanya dengan harta yang berlimpah-limpah. Jangan lupa Bapak Ibu, berkat Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya, bukan susah payah kita. Dan doa berkat itu sangat penting bagi Yakub. Berkat yang mengalir dari otoritas di atas kita itu sangat penting. Itulah sebabnya Yakub pun memberkati ke-12 anaknya satu persatu sebelum ia meninggal. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah Bapak Ibu pernah memberkati anak-anak kita? Bagaimana dengan bapak-bapak, suami-suami? Pernahkah engkau memberkati istrimu, anak-anakmu? Mari kita berkati keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya cucu, berkati cucumu. Karena berkat Tuhan mengalir dari atas kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita dan keturunan selanjutnya. Ucapkan berkat, karena itu sangat berharga. Berkat itu lebih penting, lebih berharga daripada harta apapun juga. Yang kedua Bapak Ibu, berkat yang harus dijaga. Kita baca dari Kejadian 27 ayat 33 sampai 34. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Seandainya Esau menjaga baik-baik kehidupannya, tentu dia tidak akan kehilangan hak kesulungannya
dan tidak akan kehilangan berkat perkenanan dari Tuhan. Tapi sayang dia memandang rendah semuanya itu. Dan dia menyanyiakan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya itu. Sehingga berkat Tuhan dan perkenanannya itu hilang dan malah Tuhan berikan kepada Yakub. Esau hanya bisa menangis. Namun apa daya, terlambat sudah, nasi sudah jadi bubur. Dalam Ibrani 12 ayat 17 pun dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Esau sangat-sangat menyesal sudah kehilangan hak kesulungannya dan berkat Tuhan itu. Dia pikir perkara sup kacang merah itu cuma main-main dan sudah dilupakan. Ternyata itu perkara yang sangat serius. Berkat yang sudah diucapkan Ishak kepada Yakub tidak bisa dibatalkan. Dan Yakub menerima berkat anak sulung, Esau tidak mendapat apa-apa. Keturunan Yakub diberkati untuk menjadi kepala, menjadi pemimpin, dan keturunan Esau menjadi hamba. Perkara sup kacang merah ini sepertinya sepele, tapi itu menunjukkan bahwa Esau lebih mementingkan memenuhi keinginan dagingnya untuk memuaskan kedagingannya. Dia tidak mementingkan perkara yang rohani. Oleh karena itu kita harus hati-hati Bapak Ibu dengan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Jangan sampai kita lebih mementingkan kedagingan kita, mengikuti hawa nafsu kita, ketimbang mengikuti kehendak Tuhan. Jangan sampai pilihan-pilihan kita itu membuat kita terjerumus, menjadi salah langkah, dan akhirnya kehilangan perkenanan dari Tuhan. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging memang selalu menuntut Bapak Ibu. Kepengen ini, kepengen itu, mesti begini, mesti begitu. Tapi kita sebagai manusia baru, kita harus hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mematikan perbuatan daging kita dengan segala keinginannya itu. Supaya kita hidup di dalam berkat Allah, di dalam penyertaan perkenanan Tuhan. Sebab penyesalan di kemudian hari tidak bisa menghapuskan kesalahan yang kita buat saat ini. Penyesalan tidak bisa memperbaiki kerusakan yang sudah kita timbulkan. Hati-hati dan bijaklah dalam setiap langkah kita. Jangan terbawa nafsu atau kita menyesal seperti Esau. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu pernah mendengar cara orang Indian menangkap bison. Bison itu adalah hewan yang begitu besar, sejenis banteng dari Amerika Utara. Dia itu begitu tinggi, sampai tingginya itu 2,5 meter kira-kira, dan beratnya itu 1 ton. Dan kalau dia nyeruduk kita bisa sampai mental atau bisa patah-patah, bahkan bisa mati. Dan orang Indian itu memakai kulit bison ini untuk pakaiannya atau untuk tendanya dan memakan dagingnya. Tapi nggak mudah kan memburu hewan sebesar itu. Jadi caranya adalah orang-orang Indian ini membentuk setengah lingkaran, menggiring si bison-bison ini supaya bisonnya ini lari, dan mereka menggiringnya ke lembah yang sempit. Di lembah yang sempit itu mau nggak mau bisonnya itu lari semua sekawanan itu, dan mereka nggak bisa lari ke kiri, ke kanan ataupun balik arah karena dari belakang ada Indian-Indian yang mengejar mereka, dan mereka itu dibawa sampai ke ujung jurang. Karena yang di depanin nggak bisa berhenti, di belakang tuh mendorong terus bison-bison ini, akhirnya jatuh ke dalam jurang. Dan di bawah jurang itu
sudah menanti banyak orang Indian tinggal mengutin bison-bison yang mati itu. Bapak Ibu, yang saya mau katakan, kalau orang dikuasai dengan hawa nafsu, hidupnya ini sama seperti bison-bison itu yang digiring masuk ke dalam lembah sempit. Kita akan sulit untuk melepaskan diri dari dorongan keinginan yang menguasai kita. Dan kita akan dijebak di situ. Dan pilihannya hanya dua. Mati, binasa dalam kedagingan itu, dalam hawa nafsu itu, atau kita mematikan kedagingan itu dengan segala keinginannya, menyalipkan daging ini, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Itu benar-benar harus membutuhkan pertobatan yang radikal, dan benar-benar hidup dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Baru kita bisa mengalahkan hawa nafsu itu. Dalam Efesus 5 ayat 15-17, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah kita hidup dalam perkenanannya, dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan dalam berkatnya yang berkelimpahan, yaitu berkat yang lebih dari harta. Kita mengejar berkat perkenanan Tuhan lebih daripada mengejar harta. Dan kita menurunkan berkat kepada keturunan kita, sebab berkat Tuhan mengalir dari atas ke bawah. Dan yang kedua adalah berkat yang harus dijaga. Kita menjaga baik-baik hidup kita untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak membiarkan nafsu atau dosa menguasai hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan berkat Tuhan, karena penyesalan tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu ini Tuhan berbicara lebih dalam lagi dalam setiap diri kami masing-masing. Tuhan, kami ingin perkenanan-Mu. Kami merindukan berkat yang dari Tuhan. Berkat yang lebih dari harta itu Tuhan. Karena tanpa Engkau kami ini bukanlah apa-apa dan kami bukanlah siapa-siapa. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya. Dan kami ingin mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang kami percaya, Engkau yang akan memimpin terus kehidupan kami. Menolong kami setiap hari. Roh Kudus mampukan kami untuk senantiasa menyangkal diri, menyalipkan kedagingan kami ini Tuhan. Dan kami mau hidup benar-benar di dalam pimpinan-Mu. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan melawat setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan berikan pertolongan-Mu. Tuhan berikan kelegaan bagi yang berbeban berat. Tuhan berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Tuhan berikan kekuatan yang baru, sukacita yang berlimpah-limpah, dan berkat-Mu yang berkelimpahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga mau memberkati Gereja Bethel Indonesia dan Ketua Umum kami, Pendeta Rubin Adi Abraham. Tuhan berkati dengan seluruh stafnya, BPP, BPD, semuanya Tuhan. Jemaat-Mu, gembala-gembala, Tuhan berkati. Berikan kesatuan hati untuk menuntaskan amanat agung-Mu. Kami berdoa bagi Indonesia. Tuhan berkati pimpinan pusat hingga ke daerah. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Biar tuntunan-Mu Tuhan berikan buat setiap pemimpin kami. Sehingga Indonesia boleh menjadi semakin sejahtera dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja lebih dahsyat lagi di dalam kehidupan negeri kami, di dalam kehidupan gereja kami, di dalam kehidupan keluarga kami, bahkan di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa.
Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, anugerahnya yang berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan atas kita, juga kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kekuatan, dan kemenangan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah semuanya ini dan kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.